Jadi sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nurul Isnaini dengan NIM 230909011043 dari program studi manajemen Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu teori dalam manajemen perubahan, yaitu Lewin's Change Management, yang mana pada ini dikembangkan oleh Kurt Lewin sendiri. Nah, saya memilih teori ini itu karena menurut saya konsepnya itu cukup sederhana dan juga mudah dipahami. Selain itu, teori ini juga masih relevan digunakan dalam berbagai organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena menjelaskan bagaimana proses perubahan dapat dilakukan secara bertahap. Nah, sebelum masuk ke teori utamanya, kita perlu memahami dulu apa sih itu manajemen perubahan. Nah, secara sederhana, manajemen perubahan itu merupakan proses yang dilakukan individu atau organisasi untuk menghadapi dan juga menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik perubahan dalam sistem kerja, teknologi, maupun juga kebiasaannya sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, perubahan itu sebenarnya paling sering terjadi. Nah, misalnya perubahan dari sistem manual ke digital, perubahan cara seseorang belajar, atau perubahan kebiasaan dalam bekerja. Namun, tidak semua orang bisa langsung menerima perubahan ini dengan mudah. Mengapa? Karena dibutuhkan suatu proses adaptasi agar perubahan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, oke guys, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, dalam teori Lewin's ini tuh proses perubahan dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu ada unpress, change, dan juga repress. Nah, tahap pertama adalah unpress. Nah, pada tahap ini individu atau organisasi itu mulai menyadari bahwa cara lama yang digunakan itu sudah kurang efektif sehingga perlu dilakukan sesuatu yang dinamakan perubahan. Nah, biasanya pada tahap ini itu muncul kesadaran terhadap masalah atau tantangan yang sedang dihadapi. Nah, jadi tujuan utamanya itu mempersiapkan pola pikir agar lebih siap menerima perubahan yang akan terjadi nantinya. Kemudian tahap yang kedua itu ada change. Nah, pada tahap ini perubahan itu mulai diterapkan. Individu itu mulai menyesuaikan diri dengan sistem, kebiasaan, atau cara kerja yang baru. Proses ini tuh biasanya membutuhkan waktu karena tidak semua orang itu bisa langsung menerima perubahan itu dengan cepat. Kemudian ada tahap terakhir, yaitu repress. Nah, pada tahap terakhir ini tuh perubahan sudah diterapkan, mulai dibiasakan dan juga dijadikan bagian dari aktivitas sehari-hari agar dapat berjalan secara konsisten dalam jangka panjang. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan mencoba untuk menyederhanakan teori ini dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang ingin mengubah pola hidup itu menjadi sehat. Awalnya, orang tersebut menyadari bahwa kebiasaan begadang dan juga pola makan yang tidak teratur itu memberikan dampak buruk bagi kesehatannya. Nah, kesadaran itu merupakan tahap pertama, yaitu tahap unpress. Kemudian setelah itu dia mulai mencoba untuk tidur lebih awal lagi, menjaga pola makannya, dan juga mulai rutin untuk berolahraga. Nah, proses penyesuaian ini termasuk ke dalam tahap change atau tahap kedua. Nah, setelah kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten dan juga udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, maka kondisi tersebut masuk ke dalam tahap repress. Nah, dari analogi ini dapat dilihat bahwa perubahan itu tidak terjadi secara instan, tapi membutuhkan sesuatu yang dinamakan sebuah proses dan juga penyesuaian yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya saya akan membahas contoh teori ini dalam dunia nyata. Salah satu contohnya itu penerapan Lewin's Change Management Model dapat dilihat itu misalnya dalam sistem pelayanan di BPJS Kesehatan yang mulai beralih ke layanan digital melalui aplikasi mobile CKN. Nah, sebelum itu kan banyak proses pelayanan masih dilakukan secara manual, seperti pengambilan antrian langsung, penggunaan dokumen fisik, dan juga pengisian data masih dilakukan secara tatap muka. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga meningkatnya kebutuhan masyarakat, BPJS Kesehatan itu mulai menerapkan sistem pelayanan digital agar lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, tahap unpress itu terjadi ketika instansi menyadari bahwa sistem pelayanan ini itu sistem pelayanan yang lamanya itu kurang praktis karena memakan waktu dan juga sering menyebabkan antrian yang cukup panjang. Kemudian untuk tahap change-nya itu terjadi ketika BPJS Kesehatan ini tuh mulai memperkenalkan layanan digital, misalnya pendaftaran online, pengisian data, pengecekan data pesertanya, hingga layanan antrian itu dilakukan melalui aplikasi. Nah, pada tahap ini pegawai dan masyarakat juga mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Kemudian selanjutnya untuk tahap repress-nya itu terjadi ketika penggunaan layanan digitalnya mulai menjadi kebiasaan baru, di mana masyarakat itu menjadi lebih terbiasa menggunakan aplikasi dibandingkan datang langsung ke kantornya, dan juga sistem digitalnya ini mulai diterapkan secara konsisten dalam pelayanan sehari-hari. Nah, menurut saya contoh ini menunjukkan bahwa perubahan itu sangat diperlukan agar organisasi dapat mengikuti perkembangan teknologi dan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif lagi kepada masyarakat. Oke, setelah bahas contoh penerapannya, saya juga akan memberikan sedikit insight atau pendapat mengenai teori ini. Menurut saya kelebihan dari teori Lewin ini tuh modelnya itu cukup sederhana dan juga mudah dipahami karena hanya terdiri dari 3 tahap utama. Selain itu juga teori ini juga membantu organisasi memahami bahwa perubahan itu perlu yang dinamakan suatu proses persiapan dan
juga penyesuaian sehingga perubahan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Tapi teori ini juga punya suatu keterbatasan. Misalnya dalam kondisi organisasi modern saat ini tuh perubahan sering terjadi secara cepat dan juga terus-menerus, sehingga tidak selalu ada kondisi yang benar-benar stabil seperti pada tahap refresh nih. Selain itu juga teori ini masih bersifat umum sehingga kadang kurang detail jika diterapkan pada organisasi besar yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Nah, oke guys, jadi bisa disimpulkan bahwa Lawrence Change Management Model itu menjelaskan bahwa perubahan itu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu unfresh, change, dan juga refresh. Nah, melalui teori ini kita dapat memahami bahwa perubahan itu membutuhkan sesuatu yang dinamakan kesiapan, proses penyesuaian, dan juga suatu konsistensi agar bisa berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.